Selamat datang di podcast Pindu Darurat, sebuah podcast yang mengeksplorasi tentang dunia bencana alam nih. Saya Yura Madani dari Pendidikan Geografi KIPUNS angkatan 2022. Dan saya, Rika Anissa Fitri, dari mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Kita akan membahas tentang bencana alam di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri itu kan memiliki ada beberapa jenis bencana alam nih yang dapat terjadi seperti tsunami, gunung meletus, dan juga tanah longsor. So, kita akan membahas tentang beberapa contohnya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum ke contohnya bencana alam memang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Kita harus selalu siap dan memiliki strategi untuk menghadapi bencana alam tersebut. Kita juga harus memiliki sistem komunikasi nih yang efektif untuk memberitahukan informasi tentang bencana alam kepada masyarakat, misalnya melalui sistem SMS. Dari situ kan kita dapat bisa digunakan lah untuk memberitahukan informasi lebih lengkap lagi nih tentang bencana alam itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki sistem evakuasi dan efektif untuk mengurangi korban jiwa. Kenapa ya, Erik, di Indonesia sendiri itu dinobatkan sebagai negara yang memiliki potensi bencana alam yang sangat, kira-kira apa sih ya penyebabnya? Karena di Indonesia itu terletak di zona tropis yang memiliki garis pantai yang panjang dan letaknya juga dekat dengan zona subduksi yang meningkatkan resiko gempa bumi dan tsunami. Nah, Indonesia juga memiliki lebih dari 130 gunung api yang aktif loh. Salah satu bencana alam yang ada di Indonesia itu kan ada ini kan, tsunami. Nah, tsunami itu kan adalah peristiwa yang disebabkan oleh pergerakan laut yang dapat menyebabkan kerusakan di daerah pantai dan tentunya memakan korban jiwa. Nah, iya benar sekali. Tsunami juga dapat terjadi karena pergerakan laut yang sangat besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat luas. Nah, ngomong-ngomong nih tentang bencana alam itu kan salah satunya ada bencana alam tsunami, di mana di Indonesia sendiri pada tanggal 26 Desember 2004 mengalami bencana tersebut, yang dimana tepatnya berada di Aceh, dan itu memakan korban yang sangat besar banget yang disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai dengan 9,3 kali ter yang didasari dari Samudra Hindia, sehingga menimbulkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat dan melanda di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara, terus juga di Indonesia tentunya, dan di Thailand, Sri Lanka, India, dan Myanmar. Nah, ngomong-ngomong nih tentang tsunami yang di Aceh tahun 2004 itu, kita kan kayak baru ada 1 tahun gak sih? Terus dari tsunami tersebut, kamu tahu gak sih ternyata tuh ada loh. Jadi dari tsunami itu dibikinin film. Kamu tahu gak filmnya? Oh iya tahu, jadi sampai dibikin film kan buat kejadian bencana tersebut. Nah Iya, filmnya itu yang judulnya Hafalan Surah Delisa ya. iya benar banget. Kamu ingat nggak kayak sedikit nih cerita dari film tersebut? Itu kan kayak seru banget, dan pada saat itu tuh kalau nggak salah kita SMP nggak sih? Itu kayak lagi booming-boomingnya itu film. Iya sampai
di TV itu ditayangin berkali-kali. Nah, di sana tuh jelas nyeritain tentang satu anak kecil perempuan, anak perempuan Hmm. yang apa ya, dia itu eh, di desanya itu mengalami terdampak tsunami yang sangat besar. Terus sampai mengorbankan keluarganya, ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, bahkan Sampai sampai bahkan ini ya apa beliau ini sampai harus kehilangan salah satu kakinya ya yang bener harus banget. diamputasi. Terus Iya, juga bener banget. pada saat itu kan di desa itu kayak lagi ini nggak sih di film tuh lagi ngadain kayak hafalan sholat gitu kan. Ya, jadi perlombaan hafalan Mm. surat kan. Terus pas banget yang maju itu Delisa, terus terjadilah tsunami pada saat itu. Nah iya, Tapi sebelum terjadinya tsunami itu sebenarnya udah ada tanda-tanda akan terjadinya tsunami loh. Misal nih, dari film Delisa tersebut, sebelum terjadinya tsunami, sempat beberapa kali itu ada gempa bumi. iya ada banyak lah tanda-tandanya kayak misalnya gempa bumi, kayak gempa susulan-susulan juga yang mungkin masyarakat itu mengiranya ah ini cuma gempa bumi nggak mungkin sampai tsunami karena memang di situ mungkin kesadaran masyarakatnya masih kurang akan adanya gejala-gejala yang mereka harus hadapin. Banyak ya pokoknya di film itu. Mungkin ada lagi? Ya bener banget. Jadi tuh sebenarnya udah ada kan tanda-tandanya mulai dari gempa bumi yang berkelanjutan terus-menerus. Hmm. Terus jedanya tuh juga nggak lama. Terus pasang surut air laut juga sangat mempengaruhi juga kan. Terus em, apa ya, kayak Burung-burung itu nggak sih yang burung-burung deket tuh banget? kayak mulai, iya mulai kayak migrasi ke tempat yang lebih aman. Tapi mungkin masyarakatnya itu terlalu awam, jadi belum tahu akan tanda-tanda tersebut. Jadi pikirnya, oh udah biasa gitu loh. Mm-mm. Terus juga kan kayak akhirnya kan kita sendiri nggak sih masyarakat sekitar pesisir sendiri yang akhirnya kayak aduh harusnya tahu gini kan dari dulu kayak tahu lebih awam lagi tentang tsunami itu sendiri apalagi mereka itu kan tinggal benar-benar deket banget sama pantai yang kalaupun kena tsunami kayak mereka nggak bisa kayak cuma sekedar lari gitu loh. Iya bener banget. Jadi apa ya, seharusnya kalau semisal masyarakat pada saat itu tuh udah mulai tahu akan tanda-tanda atau gejala-gejala sebelum tsunami terjadi, mungkin untuk apa ya, untuk korban jiwa tuh bakalan bisa sedikit sedikit gitu loh. Jadi nggak sebanyak itu, dan untuk kerugian juga tidak sampai sebesar itu. Mungkin juga ada rasa trauma sendiri ya mungkin dari Lisa ataupun dari apalagi ayahnya kan dari cerita itu sendiri kan beliau tidak ada di rumah kan beliau lagi kerja di luar kota kan Iya benar. itu kan Hmm, menjadi apa ya kayak kabar yang kurang mengenakan bagi keluarga kayak benar. sedih terus rasa Harus trauma. kehilangan. Benar banget. Rasa trauma, terus kehilangan orang-orang yang dicintai, keluarga, kerabat gitu. Bahkan ada yang kehilangan salah satu anggota tubuh juga. Mm-mm. Nah, jadi tsunami itu sendiri menyebabkan korban jiwa yang sangat besar kan? Dengan perkiraan korban itu mencapai 230.000 jiwa loh Wow. di seluruh dunia dan Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri termasuk negara yang paling banyak memakan korban jiwa, bahkan hampir enggak sih apa ya, kayak lebih dari 50%-nya sendiri Berarti kayak setengahnya sebesar ya 130, iya, setengahnya sendiri sebesar 130.000 jiwa
Di antaranya itu provinsi yang terdampak atau terdampak tsunami itu ada Sumatera, di Sumatera, Aceh, Jawa, dan Bali. Berarti kayak dari situ tuh kita bisa menilai nggak sih bahwasanya tuh bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 itu menjadi salah satu bencana alam terbesar di Indonesia pada saat tahun itu. Ya kan dengan memakan korban jiwa yang sangat besar. Nah, dari situ, kamu tahu nggak? Dan ternyata ada loh, bencana bahkan yang lebih besar lagi daripada tsunami yang barusan kita bahas. Yang kita tahu kan emang tsunami itu kan tuh kayak bencana alam yang udah lebih dahsyat, lebih besar gitu kan. Dan ternyata ada loh bencana alam yang sama halnya itu lebih besar, bahkan bisa jadi sama halnya 50% daripada tsunami. Kamu tahu nggak apa itu? Oh iya benar. Jadi tuh eh, tragedi tsunami itu udah sangat membekas ya di masyarakat umum, Mm-mm. apalagi khususnya di Aceh. Nah, aku tahu ada juga bencana alam yang gak kalah gak kalah Menarik. menyeramkan daripada Oh iya. tsunami. Nah, itu tuh salah satunya peristiwa paling mematikan dan merusak. Nah, kamu ingat nggak Gunung Krakatau meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883, bahkan sebelum kita lahir ya. Iya itu jauh banget dari kelahiran kita sih. Iya, terus suara ledakannya itu yang terdengar hingga hingga 3.110 kilometer dan melontarkan 20 kilometer kubik batuan panas ke udara. Wah, nggak bisa bayangin sih. Iya sih, kayak udaranya setercemar apa di daerah situ kan. Nah, Bener oh banget. iya, ngomong-ngomong letusan gunung berapi yang notabene itu kan dapat terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kerusakan yang sama halnya sangat luas juga. Ya kan, kayak tsunami juga sebenarnya ini sama-sama berdampak yang apa ya? Dampaknya ini menyebabkan kerusakan sama-sama yang sangat luas juga. Bener banget. Nah, Gunung Krakatau sendiri itu adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perairan Selat Sunda, sebelah timur Pulau Sumatera dan barat Pulau Jawa. Letusan Gunung Krakatau itu 1883 menjadi salah satu peristiwa vulkanik terbesar di alam sejarah. Jadi kayak sudah sampai tercatat dalam sejarah loh. Berarti Letusannya kayak itu sampai saking, iya 1883. berarti saking dahsyatnya juga sampai masuk ke sejarah nggak sih? Iya benar. Bahkan negara-negara lain juga terdampak sama letusan Krakatau itu. Di rumahmu terdampak nggak pada saat itu? Nggak tahu ya. Maksudnya kayak Iya di benar. daerahmu Sebelum naik. sendiri itu loh. Kalau kita lihat di website atau apa gitu, kurang tahu. Iya benar. Terus juga letusannya itu kan ternyata sama loh, Gunung Krakatau ini letusannya itu sampai menyebabkan tsunami loh, kalau kamu tahu. Oh, Ya, sampai tsunami ya? iya sampai tsunami. Tingginya itu sampai 36 meter dan menyebabkan korban jiwa sekitar 36.000. Di mana letusan ini mempunyai dampak hujan abu yang panas, terus juga menurunkan di berbagai wilayah yang lebih dari 1.000 jiwa di ketimpangan dan pesisir Sumatera yang berjarak 40 kilometer dari Krakatau. Berarti itu kayak jaraknya itu cukup luas untuk persebaran dari si hujan abu panas itu. Iya benar banget.
Jadi kayak saking dahsyatnya letusannya itu sampai apa ya? Sampai menurunkan lebih dari 100 jiwa di ketimpangan dan pesisir Sumatera tadi ya. Mm-mm. Dengan berjarak 40 kilometer dari Oh, Krakatau tuh udah iya kayak jauh jauh banget. banget. Nah, dengan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 tadi, menghilangkan, kan Gunung Krakatau itu menghilang, Ya. di mana bongkahan lavanya itu menyeruap ke atas permukaan Laut Selat Sunda, sehingga Gunung Krakatau tersebut mengering dan membentuk kubah kecil loh. Nah, pada tahun 1930, Krakatau kembali menyapa penduduk, menamainya sebagai anak Krakatau. Oh, dan bahkan eh, anak Krakatau itu telah tumbuh pesat sejak tahun 1950. Jadi tuh pada saat ibunya, ibarat kata ibunya udah ini nih, udah nggak aktif lagi. Terus beliau Heeh. ini kayak ibaratnya punya anak. Nah, anak ini disebut dari sama masyarakatnya sebagai anak Krakatau gitu ya. Iya, benar banget. Itu Jadi kayak ibarat hilangnya, hilangnya si gunung ini sekarang heeh, digantikan. digantikan oleh anaknya gitu. Iya, jadi kayak berkembang biak lah, ya nggak sih? Iya, benar banget. Dan munculnya anaknya ini itu sejak tahun 1950-an. Dan asal kamu tahu, Rik, ternyata tuh pertumbuhannya ini kayak pesat per, perkannya itu sampai 13 cm. Kayak per minggunya beliau tuh akan mengalami peningkatan selama Sebanyak sepanjang 13 cm atau 7 meter per per tahunnya. Berarti tahun. kayak cukup aktif ya. Terus juga Benar banget. penyebabnya itu sendiri adalah fluid magma yang tak henti dari perut bumi. Karena Krakatau itu terletak di atas zona subduksi yang ketika aktif itu melumerkan batuan menjadi lava. Fenomena ini memompa pertumbuhan anak Krakatau. Jadi kayak eh semakin di sini kan magmanya nggak berhenti-henti kan, kayak masih aktif terus. Ada dari situ tuh menyebabkan terus memompa pertumbuhan anak Krakatau. Jadi kayak semakin besar gitu loh. Iya, benar banget. Jadi kayak eh, ibunya ini udah meletusnya sangat sangat dahsyat ya, bahkan Hmm? sampai menggegerkan belahan bumi. Hmm? Terus setelah itu kayak, oh ini udah kayak udah hilang gitu ibunya. Muncul lagi anak Anaknya. Gunung Krakatau. Ya. Dan tahu nggak sih kalau gunung anak Gunung Krakatau itu juga pernah meletus 2 kali loh. Dan itu tuh jaraknya cuma 2022 sama 2023 gitu. Jadi kayak Mari baru-baru 2 tahun nggak sih? 2 tahun yang lalu nggak sih? 2 tahun Iya, dan satu bener tahun banget. yang lalu. Iya. Kan? Dan itu berturut-turut gitu loh, dari 2022 nih udah meletus anak Gunung Krakataunya. Terus meletus lagi di tahun 2023. Ya. Nah, terus pada tahun 2022 itu letusan anak Krakatau mencapai tinggi sekitar 200 meter di atas puncak dan 357 meter di atas permukaan laut. Kayak apa ya? eh, Meletusnya tuh sampai mencapai tinggi 200 meter loh Itu dari kayak tinggi banget puncaknya. ya sih? Bener banget. Nggak cuma pada tahun 2022 tadi kan yang aku bilang tadi, ternyata di tahun 2023 itu anak Krakatau sempat meletus lagi. Nah, meletusnya itu kayak makin dahsyat gitu loh daripada tahun 2022. Kalau 2022 kan tadi sekitar 200 meter ya.
Iya. dari atas puncak, terus 357 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan letusan Gunung Anak Rakatau pada tahun 2023 ini melet- meletus lagi dan mengeluarkan abu setinggi 700 meter. Jadi kayak lipatannya 200 meter ya, Kayak lebih dua tinggi kali lagi. lipat gitu nggak sih? Ya bener banget, dari 200 meter nih. Terus anak Tiba-tiba Krakatau sampai ke cuma tujuh jaraknya, ratus. ya jaraknya cuma 1 tahun nggak ada. Terus meletus lagi dengan ketinggian abu vulkaniknya itu 700 meter dari puncak. Nah, atau sekitar 857 meter dari permukaan laut. Jadi kayak tinggi banget ya. Iya, dan apa ya, mungkin dari masyarakat itu kayak, ah tahun kemarin mungkin udah meletus, tahun depan nggak meletus. Ternyata kan kita nggak ada yang tahu, ternyata tahun 2023 Iya, kembali bener banget. meletus, dan bahkan dahsyatnya lebih besar berkali-kali lipat. Yang tadinya dari berapa tadi, 200 meter, sekarang tahun kemarin itu jadi sampai 700 meter. Siapa kira, kan kita nggak ada yang tahu kan. 700 meter. Nah, Iya benar terus banget. Jadi cuma jarak 1 tahun kembali lagi meletus dengan letusan yang lebih dahsyat lagi daripada tahun 2022 gitu. Yang mungkin masyarakat sekitar juga bakalan, oh ini bakalan udahlah nggak bakal meletus lagi. Mungkin kalau ada peringatan dari BMKG kayak siaga bencana itu mungkin nggak apa ya, masyarakat di sana tuh mikirnya nggak bakalan sedahsyat itu sampai berkali-kali lipat dari yang kemarin gitu. iya bener banget. Terus dari situ tuh kita kan akhirnya bisa belajar untuk lebih waspada lagi tentang lingkungannya. Nah, ada yang ada tahu apa ya, Rik ya, yang nggak kalah lebih dahsyat lagi, dan bahkan sempat menggemparkan masyarakat yang ada di Jawa. Salah satunya itu lebih tepatnya itu di daerah istimewa Yogyakarta. Tahu kan apa yang eh, pada saat itu sempat kayak heboh banget, itu yang apa namanya, yang sempat efeknya itu sampai abunya ini sampai ke Candi Prambanan, sampai harus ditutup dulu, sampai masyarakat tuh terdampak, rumah-rumah warga tuh banyak kayak debu-debu. Itu loh, Gunung Merapi yang meletus pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, yang tepatnya tadi yang udah aku ngomong tuh kayak di daerah Yogyakarta, yang sampai menyebabkan guru kunci dari Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan itu wafat karena terkena dampaknya lava dingin, yang berarti kan apa ya, sangat besar sekali ya dampaknya. Dan mungkin kurangnya edukasi, atau mungkin udah diedukasi cuma masyarakat bahwasannya kalau mungkin nggak sampai rumah, kalau mungkin nggak sampai apa ya, nggak sampai sejauh itu. Ternyata kan kita nggak ada yang tahu, bahkan sampai apa ya, sawah-sawah tertimbun lava dingin. Terus, dan kamu tahu nggak sih bahwasannya tuh tempatnya Mbah Marijan ini sekarang dijadikan sebuah museum, di mana kalau misal kamu nih pengen, aduh pengen lihat nih rumahnya atau gimana sih situasinya pada saat itu, nah kamu bisa nih datang ke situ. Jadi tuh sekarang tuh ada apa ya, apa ya, ada kayak museum, ada target bahwasannya kalau aku ke Merapi ke Jogja pengen ini kali-kali lihat sikon aslinya itu seperti apa sih, bahwasanya itu ada loh. Jadi kayak rumahnya beliau sekarang jadi museum, dan barang-barangnya itu benar-benar masih yang asli, yang terkena sama lava dinginnya itu. Iya benar banget. Bahkan sampai merenggut nyawa dari guru kuncinya ya. Iya, yang Mbak Marijan itu yang sempat viral banget itu kan pada saat Iya itu. benar banget. Iya, jadi letusan pada tahun 2010 itu
menjadi letusan yang paling besar yang bahkan merenggut salah satu kunci dari Gunung Merapinya itu. Hmm. Nah, terus letusan Gunung Merapi itu termasuk letusan gunung berapi terbesar di Indonesia pada abad ke-21 loh. Bahkan letusan itu menimbulkan kerusakan yang sangat luas pada sektor organisasi, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor dengan total kerugian sebesar 3,62 triliun. Jadi pada saat tahun 2010 itu Gunung Merapi meletus dengan letusan yang sangat dahsyat, bahkan sampai total kerugiannya tuh sampai bertriliun triliun gitu. Kayak sampai 3, berapa tadi, 62 ya? 3,62. Ya, berarti Iya, itu kan nggak cuma banyak dari korban jiwa masyarakatnya, bahkan sampai infrastrukturnya pun kayak mengalami kerugian yang sangat besar. Kayak mungkin ada sekolah-sekolah atau bahkan mungkin termasuknya tempat penduduknya nggak sih, kayak rumah-rumah dari masyarakat itu sendiri, terus lahan-lahan perekonomian, pusat pertumbuhannya, ya kan. Nah, dari situ kan apa ya namanya? Kamu tahu gak letusan Gunung Merapi tahun 2010 itu juga mencatat rekor baru. Nggak cuma pada abad 21, itu mencatat rekor baru dalam peluncuran awan panas dengan jarak 15 kilometer dari puncak Merapi menuju Sangkringan. Jadi itu wah kayak berarti ini ya, apa ya, dari puncak sampai ke bawah itu berarti secepat itu. ya benar banget. Jadi kayak letusan Merapi kemarin tuh sampai mencatat dua sejarah ya. Yang pertama Mm-mm. tadi letusan Merapi itu termasuk dengan letusan yang terbesar di Indonesia pada abad ke-21. Terus tadi katamu juga letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 itu mencatat rekor baru dalam peluncuran awan panas dengan jarak 15 kilometer. Jadi dengan letusan itu kayak mencatat dua sejarah yang apa ya bakalan akan selalu diingat-ingat sama masyarakat, apalagi khususnya masyarakat Indonesia. Iya, benar banget. Jadi tuh kita nggak usah jauh-jauh ke Aceh, mungkin ke Aceh, terus ke daerah Gunung Krakatau. Bahwasanya di apa ya, di Jawa sendiri pun ada bencana alam ya sangat besar, gak kalah besarnya juga, dan bahkan sampai mencetak dua rekor itu. Dan kita siapa tahu gitu kan. Bener banget. Nah, tadi kan kita bahas tentang Gunung Merapi nih. Iya, Pertama tadi jadi tsunami, hmm, terus Gunung Merapi, Gunung Krakatau juga. Nah, sekarang kita lari ke Kudus ya. oke, oke. Kita berarti kayak abis muter nggak sih dari ujung terus ke tengah, terus sekarang kita ke tengah lagi, dari Jogja kan kita lari ke Kudus. Ya benar, kita lari di daerah Kudus, di mana di sana itu sempat heboh tepatnya pada tanggal 19 Maret di Kecamatan Kaliwungu, Mejobo, Jekolo, Jati, dan Undaan, di mana penyebab utamanya itu ada pada infrastruktur karena terjadi peningkatan debit yang mengakibatkan pembatas selatnya jebol dan air sungainya memasuki kawasan permukiman. Terus juga yang viralnya lagi, kamu pasti tahu dong. eh itu doh, apa, kamu tau gak sih kemarin tuh pas apa ya, kayaknya itu pas
Sama di Kudus juga itu yang banjirnya itu sampai memotong jalan tol. Jadi tuh jalan tolnya ini sampai gak bisa jalan. Tahu dong kayak kita viral tahu itu di TikTok, di sosmed lainnya, Instagram. Gitu kan tahu kan? Iya tahu. Itu sempat heboh banget dan seliweran banget di FYP ku. Nah iya kan. Nah itu tuh karena air bahnya itu merupakan luapan sungai yang terbendung proyek pembangunan jalan tol Batang Semarang yang mengakibatkan kemacetan panjang bahkan sampai lumpuh total dalam beberapa hari. Udah beberapa hari. Jadi itu kayak sampai ada beberapa minggu yang benar-benar kayak truk-truk besar yang mengangkut barang-barang itu sampai nggak bisa jalan karena airnya itu meluap sampai tengah tol. Jadi mau di kayak masih mending tuh banjir biasa masih bisa diterjang, sedangkan itu sendiri itu ada banjir bandang yang dimana tuh dari selat. Jadi kan gara-garanya itu tanggulnya itu kan jebol karena naiknya debit air dari selat itu. Bahkan sampai kayak rumah-rumah warga itu sampai benar-benar cuma kayak atapnya doang yang kelihatan. Terus juga dari situ menghambat ke sekolahnya anak. Mesti kayak anak-anak mau sekolah kan nggak bisa karena benar-benar ketutup jalan akses, terus banyaknya korban jiwa juga. Terus pada saat itu kan tuh kan mau pemilu nih. Nah, mau pemilu dan dari situ apa namanya, masyarakat kan bingung nih, aduh saya mau memilih nih tapi kena banjir gimana nih. Nah Benar banget. akhirnya eh apa ya namanya, dari situ dibuatlah pemilihan pemilu di daerah atas. Jadi masyarakat yang mau mengikuti pemilu masih bisa lah, nggak kayak aduh gara-gara banjir kita nggak bisa nih gitu. Terus habis itu eh si tanggul jebolnya ini akhirnya ada dari menteri, dari Pak, maaf saya lupa itu tuh Oh itu Pak Pak Syam, Basuki ya? iya benar banget. Jadi dari Pak Basuki itu sendiri akhirnya beliau itu gerak cepat untuk menutup tanggul itu karena pada saat itu puasa menjelang lebaran kan kasihan kan mau mudik atau mau lebaran di rumah kan kita gak tahu. Nah Pak Jokowi juga sempat ke situ untuk melihat dan ya setelah banyak dilakukan evakuasi akhirnya tertutup juga sampai sekarang dan masyarakat dan warganya itu masih bisa beraktivitas karena kan jadi bisa karena menghambat perekonomian juga yang mau kerja terdapat penghasilan dan segala macam tuh. Ah, benar. Terus ada lagi loh yang isu terhangat lagi selain banjir yang kita bahas tadi tentang bencana alam itu eh, ada isu terhangat tentang bencana alam yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan belum ada 1 bulan yang lalu. Yang itu bukan sih yang kemarin tuh baru aja viral. Aku lihat tuh di TikTok, di FYP, terus bahkan di Lambe Tura, kamu ngikutin di Instagram. Itu tuh kejadiannya tuh pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 di Provinsi Enggan Papua Nugini. Dan yang lebih parahnya lagi, bencana ini menyebabkan kehancuran besar di desa Yambali dan mengubur lebih dari 2.000 jiwa secara hidup-hidup. Kayak Wah, nanti dahsyat banget. 2.000 jiwa secara hidup-hidup, Mm-mm. dikubur secara hidup-hidup. Terus juga apa ya, kayak dari situ kan kita harus bisa lebih aware lagi dari lingkungannya, terus tempat tinggal kita tuh aman gak sih dari bencana alam. Walaupun ada, karena kan setiap tempat mesti ada, cuma kayak gimana cara kita untuk mengatasi akan hal tersebut ya kan. Benar banget. Dan yang aku baca di sosial media itu,
bencana alam tadi disebabkan oleh curah hujan yang deras yang mengakibatkan tanah longsor hampir mencakup 1 kilometer, menutupi jalan akses utama dan menghancurkan lebih dari 150 rumah. Oh, berarti kayak eh menel bencana alam tersebut tuh menelan 2.000 jiwa secara hidup-hidup, terus juga menghancurkan rumah-rumah warga sebanyak 150 rumah. Nah, iya, makanya jadi kan dari situ kita harus bisa lebih belajar untuk lebih peka. Terus kayak semoga ya kita berdoa aja, semoga saudara kita yang di sana diberi ketabahan, keluarganya mungkin yang kehilangan Diberikan ketabahan. diberikan kekuatan juga, terus keikhlasan, terus dari Benar situ, banget. dari situ mungkin juga mereka untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi tentang lingkungan yang tadinya kita berpikir tempat kita aman, ternyata setelah terjadi itu kan kita bisa berpikir lebih terbuka lagi bahwasanya oh tempat ini sekarang nggak aman, bukan nggak aman tapi gimana caranya kita untuk lebih apa ya namanya lebih apa ya memperhatikan lagi Oh, lingkungan ini seperti apa benar banget. sih dan kita harus Jadi buat mitigasi bencana itu sangat diperlukan oleh masyarakat-masyarakat, apalagi khususnya masyarakat yang tingkat tingkatnya tuh memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi gitu. Jadi oke eh, nggak cuma jadi kayak dorongannya itu bukan cuma pemerintah aja, tapi dari dari masyarakat masyarakatnya juga sendiri ya. punya ya harus punya kesadaran bahwa oh ini tuh daerahku ternyata daerah yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Jadi gimana caranya biar dapat mengantisipasi akan terjadinya bencana tersebut. Oke, nah kita tadi udah bahas banyak banget nih jenis-jenis bencana alam apa aja yang ada di Indonesia. Nah, ada nggak nih saran dari Mbak Rika untuk eh, apa ya, untuk saya pribadi, terus masyarakat yang mungkin daerahnya dekat nih dengan rawan kebencanaan itu, ada nggak? Kita Apa ya? sebagai mahasiswa geografi nih, ada nggak nih kayak sedikit kayak saung nih buat hati-hati ya. Iya, jadi dari segi pandang anak geograf ya, kalau dari aku sendiri itu masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak, ya yang tadi yang baru kemarin kejadian bencana alam tersebut, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan, serta aku tahu pasti menimbulkan trauma yang sangat mendalam ya bagi entah itu keluarganya atau juga eh, anak-anak kecil juga di sana juga bakalan ada banyak anak kecil. Saranku buat kedepannya itu lebih melek akan mitigasi bencana karena jika kita jadi kayak nggak cuma dari pemerintah doang loh. Jadi kalau semisal dari pemerintahan itu me- kalau dari pemerintahan itu memberikan perintah-perintah atau tentang mitigasi bencana atau sosialisasi, ya harapannya masyarakat itu juga ikut adil gitu. Jadi lebih Lebih aware aja, bakal, jadi nggak cuma bener dari banget, pemerintah kita yang sudah mempunyai kesadaran gitu aja. bener. Apalagi kan yang kita jelaskan di awal ya, Indonesia itu dinobatkan Rentan, sebagai negara yang rawan akan bencana alam iya. gitu. Jadi ya kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri, terus dari segi pemerintahannya itu agar lebih apa ya, lebih memberikan didikan Edukasi, wawasan iya.
sosialisasi tentang mitigasi bencana, terus juga apa ya, mungkin bantuan sosial terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak akan bencana tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk sarannya dan mungkin kita cukupkan waktunya podcast untuk kali ini, Mbak Rika. Benar banget. Nggak terasa ya sudah di Sudah cukup akhir. lama ya kita berbincang-bincang dari tadi tentang Benar banget. ada mitigasi bencana, jenis bencana, terus kita mengulik dari masa lampau sampai saat ini yang terjadi. Oke, mungkin dari kami berdua seperti itu saja untuk podcast Video Darurat kali ini yang bertopik tentang jenis bencana. Saya Ayu Rahmadani dan Mbak Rika Dan saya Rika Anissa Fitri. pamit Kami undur mohon diri. maaf Ya. jika ada kesalahan dalam materi yang kita sampaikan atau ketidaksesuaian dengan data yang ada, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih untuk sudah menemani saya untuk podcast kali ini. So, kami pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.